Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Perkenalkan, saya Vera Noviana Siloma. Saya Sally Virginia Haryanto. Saya Fani Rahmawanti. Saya Nidia Aprilia Listiani. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas atau mereview tentang jurnal internasional terlebih dahulu. Mohon bantuannya teman-teman. Nah, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Mungkin PDF sudah saya bagikan, bisa dibaca. Nah, untuk pembahasan yang pertama, template jurnal internasional bisa dipaparkan terlebih dahulu. Yang dicari itu tuh apa aja. Maaf, bisa mungkin bisa disampaikan di template itu tuh isinya apa aja, yang mau dicari itu apa aja. dicari itu review ada itu termasuk nasional. Maaf, suaranya kurang keras dan putus-putus. Yang dicari di review jurnalnya itu ada judul, termasuk nasional atau internasional, lalu volume drama, lalu tahun, penulis, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode. Suaranya nggak masuk, Mbak. Hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Berarti dari judul, terus jurnal, tipe jurnal, vol, hal, tahun, penulis, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kelebihan dan kelemahan, itu ya? Ya, Mbak. Oke. Mungkin bisa dicari dari judulnya dulu. Kalau ini kan sudah diterjemahkan kan ya? Berarti mau ambil judul yang udah diterjemahkan atau mau yang bahasa Inggrisnya? Yang sudah diterjemahkan saja, Mbak. Oke, yang udah diterjemahkan berarti jaringan data, selidiki baru infrastruktur untuk masa depan internet gitu ya? Mungkin Mbak Sherly bisa dibantu untuk mengisikan di template yang sudah ada. Nanti setelah setelah dicari untuk mengisi semuanya, nanti yang terakhir bisa ditampilkan. Yang didapatkan itu apa aja. Oke, Mbak, siap. Ini tipe jurnalnya internasional ya. Untuk vol dan halaman mungkin bisa dibuka di PDF yang masih
murni. Ada berapa tuh? Mungkin teman-teman bisa ikut mencari. Halamannya dari halaman 40 sampai 46, Pak. Betul sampai 66. Bisa dimasukin dulu, Mak? Untuk volume itu 9 ya? Benar apa enggak sih? Nah, ini. Sorry. Ini ya. Di sini. Vol 9 nomor 1 halamannya 40 sampai 46. Tahun jurnalnya itu 2017. Penulisnya itu Hadis Rezain dan Asad Fakili. Berarti dari judul, jurnal, halaman, tahun, penulis sudah clear ya? Iya, Mbak. Lanjut ke tujuan penelitian. Mungkin teman-teman bisa dibaca jurnalnya buat cari tujuan dari jurnal ini tuh apa. Yang ini enggak sih? Dari tujuan utama dari proyek ini meliputi pemodelan data, penanaman konten dan pencarian dengan konten daripada breakdown untuk tujuannya dengan memanfaatkan metode pencarian tabel hash. Itu enggak sih? Mungkin bisa dimasukkan yang saya lingkari. Kelihatan nggak sih? Mungkin dari teman-teman ada masukan nggak?
itu juga bisa sih, Mbak. Menurut saya. Maaf suaranya putus-putus. Oh, mungkin untuk sementara bisa dimasukkan dulu Mbak yang tujuan utama dari proyek ini. Yang saya lingkari deh. Ya, Mbak. Ntar kalau ada tambahan dari teman-teman bisa ditambahin. Selanjutnya cari kajian pustaka ya. Kajian pustaka itu mirip nggak sih sama daftar isi? Atau emang berbeda atau gimana? Kalau menurutku sih sama ya. Sama nggak sih? Ini bisa dibantu buat searching di Google. Kalau emang sama kan nanti isinya itu tuh dari yang ini kan. Ini semua. Mungkin dari Mbak Fani atau Mbak Nindi, kalau kajian pustaka itu sama nggak sih sama The Freezy? Mungkin bisa bantu cari. Gimana Mbak? Suaranya putus-putus. Tentang kajian pustaka dan ini kan yang kedua membahas kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu sama nggak sih sama The Freezy? Kayak gitu. Mungkin bisa dicari di Google. Halo, gimana Mbak? Ya, ini kan mau cari tentang kajian pustaka itu sama nggak sama daftar isi. Nah, minta tolong buat bantu cari bedanya itu apa. Kalau menurutku itu sama, tapi ini dari Mbak Sherly sendiri bilangnya ada perbedaan. Maaf Mbak, sebelumnya mau tanya. Dia bisa. Eh, Tadi yang dicarikan kajian pustaka ya, itu beda sama daftar pustaka. Ya, itu tadi ditanyain sih bedanya itu apa gitu. Kalau beda kan kalau sama daftar isi kan udah ketemu gitu loh. Tapi kalau belum kan bedanya itu apa gitu. Masih bingung di situ sih.
Aku masukkan ya, Mbak. Halo, Mbak. Ya, monggo. Eh, Tadi kan udah tak cari ya, kajian pustaka itu kayak referensi dari buku-buku yang dikutip sih. Jadi ya hampir kayak daftar pustaka. Ya berarti isinya masih sama ya. Yang kayak oh beda deh. Sorry, salah. Mungkin bisa dibantu cari deh di jurnalnya. Kalau nggak salah itu maaf, kajian pustakanya itu hampir sama yang itu, Mbak, yang halaman 7 yang referensi itu loh. Halaman 7, Mbak. Mungkin bisa tolong dibacain kalimatnya apa? Gimana? Putus-putus, Mbak, suaranya? Mungkin bisa dibacain kalimatnya apa? Ya coba itu apa? Eh Bawa ke halaman 7 ntar tak bacain. Yang ini nggak sih? Reference. Yang referensi tadi loh, Mbak. Nah, itu loh. Ini kan? Itu semua. Itu maksudnya ke kajian pustaka. Berarti sampai poin yang ke-23. Ya, Oh, oke. Mungkin Mbak Sati Mbak, bisa bantu untuk nulis. Bener nggak sih? Apa mungkin ada masuk pendapat Mbak. yang lain? Saya yang cari itu kayak ada menurut siapa penemunya itu lalu penjelasan dari yang ditemukan itu. Kayaknya kayak gini. Menurut Zubaidah tahunnya berapa, lalu dia itu jelasinnya tentang apa di situ. Yang saya dapat cari itu Mbak. Berarti beda ya sama daftar isi. Oh, kok daftar isi sih? Referensi. Kalau yang saya cari itu beda sih Mbak. Kalau yang lainnya mungkin Mbak. coba tak bacakan artinya ya. Yoi. Ntar. Kajian pustaka adalah deretan daftar referensi dari keseluruhan jenis dari referensi yang telah diambil seperti pada buku, mengutip dari jurnal beberapa artikel, ada juga yang diambil dari disertai, dari tesis, dari skripsi, ada lagi yang diambil dari handouts. Berarti kan referensi bisa dikatakan masuk dalam kajian pustaka.
Mungkin bener yang ini enggak sih? Untuk referensinya, untuk kajian pustaka. Soalnya Kalau kalau aku sih, kelas, Mbak. nah, Soalnya tadi kan termasuk referensi dari buku-buku. Itu masuknya ke kajian pustaka. gimana kalau gimana teman-teman mau ambil yang mana? Kalau menurutku sih sama Mbak Fani sih. Mungkin bisa ditulis dulu buat cadangan nanti. Mungkin kalau udah ada pendapat yang lain, mempersingkat waktu juga. Ya, Mbak. Nah, selanjutnya cari apa Mbak Sherly? Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ya? Iya. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk mencari metode penelitiannya apa. Metode penelitian di abstrak, Mbak. Yang bagian bawah, Mbak, ada. Boleh dimasukin juga sih. Berarti metode penelitiannya itu pakai internet databasis arsitektur. Di dalamnya ada TDRID, DONA, Native, CCN, dan NDN. Gitu ya? Iya, Mbak. Bisa dicatat dulu sih. Berarti langsung cari hasil penelitian ya? Atau mau dibagi aja? Ini kan masih ada 4 nih. Mau dibagi aja atau gimana? Atau mau dibahas satu-satu?
Masuk, Mbak. Iya, boleh. Kalau misal ini berarti kurang berapa yang perlu dicari? Masih ada kurang 4 sih, hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Kan tadi kan kurang 4 toh, Mbak. Kalau misal dari kita juga kan ada 4 orang toh. Kalau misal dibagi aja gimana? Siapa gitu yang hasil penelitian, terus kesimpulan, kekurangan, kelebihan, biar menghemat waktu juga sih. Yang lain gimana? Iya Mbak, dibagi nggak apa-apa. Ya, dibagi ya dari hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan, kekurangan. Nah, aku cari yang hasil penelitian, Fani cari kesimpulan, Shirley ambil kelebihan, dan Nindi ambil kekurangannya aja. Nanti diketik juga nggak apa-apa sih, dikirim ke Shirley, dan nanti hasilnya bisa di share screen sih, dan bisa dibacakan ulang. Itu berapa menit sih buat cari? 10 menit cukup, Mbak. Mungkin. Maksudnya yang kita ngirim ke Shirley biar ditulis dulu gitu. Boleh 10 untuk kita. Kalau yang untuk Shirley ya 15 menitan mungkin. Oke, nanti buat Shirley kalau udah dikirimin langsung ditempelin aja di template-nya gitu ya, biar singkat juga. Ya Mbak. Berarti nanti sampai 13.40 ya nggak sih? Sampai jam berapa, Mbak? 13.40. Karena koneksi tadi mungkin udah pada ngumpulin semua belum sih? Belum. Yuk lanjut, Mbak. Mungkin Mbak Shirley bisa dibantu buat bacain dari rangkuman yang tadi. Bisa share screen Mbak? Ya Mbak, saya share screen ya. Maaf Mbak, nggak bisa share screen. Bisa diulang Mbak? Bisa diulang Mbak? Udah tak jadi Ya Mbak, bentar. Udah kelihatan Mbak? Udah. Nah, ini tadi yang dibahas ya Mbak.
dari jurnalnya sendiri yang asli namanya Data Networking Investigate of New Infrastructure for Future of Internet. Kalau di bahasa Indonesia ini itu bernama Jaringan Data Selidiki Baru Infrastruktur untuk Masa Depan Internet. Lalu dari jurnalnya itu sendiri dari jurnal internasional. Untuk volume dan halamannya, volume 9 dan halamannya 40-46. Lalu tahunnya 2017 dan penulisnya Hadis Rezaei dan Asad Fakil. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan utama dari proyek ini meliputi pemodelan data, penamaan konten, dan pencarian dengan konten daripada komputer menggunakan metode dan pencarian tabel. Distribusi THT algoritma yang disebut Chimera itu untuk mempercepat operasi pencarian nama. Lalu, untuk kajian pustaka, itu diisi dari semua alamat yang berada di referensi tadi, Mbak. Lalu, untuk metode penelitian, menggunakan metode internet, data berbasis arsitektur, TDRID, DONA, Native, CCN, dan NDN. Itu terletak di abstrak. Lalu, untuk hasil penelitiannya adalah mengenali dan mengurai masalah penelitian tentang NDN dapat berguna dalam mengembangkan dan memvalidasi arsitektur baru. Tantangan utama termasuk cepat transportasi, skalabilitas, tanda tangan, model, keamanan, data-centric, privacy, dan perlindungan konten. Keamanan jaringan. Jadi, pertimbangan teori menawarkan komunikasi dengan memilih yang sesuai solusi dalam mencari nama dan mengirim paket dengan cepat akan membantu hasil yang lebih baik dalam pertumbuhan dan memiliki jaringan dinamis. Lalu, untuk kesimpulannya seperti ini, itu diambil dari kesimpulan yang berada di lalu untuk kelebihannya kelebihannya pertama, mengembangkan arsitektur berbasis data dengan fokus masalah tingkat yang lebih tinggi dari pemodelan dan abstraksi. Kedua, DONA untuk data dan publish atau subscribe gaya dengan penyediaan API. Ketiga, mengamankan arsitektur internet dan meningkatkan arsitektur jaringan dengan dukungan jaringan tertahankan. Lalu untuk kekurangan, pertama, kurang adanya observasi lanjutan, mengingat arsitektur internet tingkat global. Lalu yang kedua, internet berbasis IP tidak dapat diterapkan dengan multicast dengan sendirinya. Atau jaringan berbasis IP, jaringan NDN sebagian besar akan dihapus beberapa. Masalah ini menggunakan beberapa kebijakan masalah yang ditampilkan di tabel sebagai pembanding. Mobilitas di internet yang berbasis IP jaringan secara umum tidak dapat memindahkan server dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa manual rekonfigurasi. Sudah, Mbak, selesai. Apa ada Masuk, tambahan? Mbak. Ya, Mbak. Masuk, Mbak. Coba ke ataskan lagi. Atas mana, Mbak?
itu loh wordnya yang paling atas yang judul jurnal terus jurnal internasional itu loh. Ini. Nah itu setahu saya yang kalau judul itu kan emang judul jurnalnya ya. Kalau jurnal itu jurnal internasional apa nasional. Terus yang kalau di jurnalnya itu kan tadi di bawahnya penulis itu ada tema jurnalnya yang apa tadi ya? Sebentar saja ya. Yang Department of Computer Engineering itu dimasukkan ke jurnal. Jadi nanti formatnya itu internasional, koma atau dalam kurung itu Department of Computer Engineering. Yang di jurnalnya itu loh Mbak, yang bawahnya Hadis Rezai Asad Fakili. Apa tak ketik di chat aja Mbak? Ya, Mbak, ketik saja. Ini ya, Mbak. Mbak, apa suara saya kedengaran? Ya, iya Mbak. Itu kurung tutup. Oh ya, Mbak, maaf. Nah, sudah, Mbak. Dari saya itu sih, nggak tahu dari yang lain. Boleh dimasukin deh.
Yang lain apa ada lagi tambahan atau apa? Mungkin belum ada, Mbak. Daripada nunggu lama-lama, persingkat waktu aja. Ini dari jurnal internasional, apa ada tambahan lagi, Mbak? Ini mau yang ini mau dilanjut jurnal nasionalnya atau cuma jurnal internasionalnya aja? Sekalian jurnal nasionalnya nggak apa-apa, Mbak, biar semua tahu juga sih. Soalnya kan kalau nasional kan udah bahasa Indonesia, jadi ya agak mudah. Boleh deh, yang mau share screen siapa? Aku aja yang share screen. Template jurnalnya sama ya? Gimana, Mbak? Template jurnalnya sama. Oh ya, ini jurnal yang nasional. Langsung aja apa gimana, Mbak? Mau dibahas langsung? Apa dibagi-bagi aja? Mungkin bisa dibagi kayak tadi sih. Mempersingkat waktu Biar juga. mempersingkat waktu aja ya. Oke, kalau nanti mulai dari judul sampai penulis itu dibahas bareng aja ya, soalnya kan udah sama kayak tadi. Terus apa gini aja, Mbak, ini kan review jurnalnya sama kayak yang internasional tadi, jadi ada judul, jurnal, volume, dan halaman, tahun penulis, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Itu ada 12 opsi. Berarti tak bagi tiga-tiga ya. Boleh, boleh. Judul, tujuan penelitian, sama kajian pustaka saya. Jurnal, metode penelitian, hasil penelitian itu Shirley. Volume dan halaman, kesimpulan, kelebihan itu Vera. Tahun, penulis, dan kekurangan itu Nindi. Nanti yang mau notulennya siapa? Saya, Mbak. Oke, ini nanti
filenya tak kirim ke semuanya, jadi biar bisa itu ya, cari sendiri-sendiri. Nanti tolong Mbak notulennya nanti bisa share screen kalau udah selesai. Tak kasih waktu berapa menit ini? Halo? 10 menit, Mbak, apa 15 menit? Sampai 14.15 ya. Iya, Mbak. Punya aku udah tak kirim ke Shirley ya. Gimana Mbak?
Udah semua atau belum sih? Atau mungkin ada yang belum kirim? Dari Notulen gimana? Mau share screen sekarang apa nanti? Gimana, Mbak? Sekarang ya Mbak tak share screen. Monggo. Udah kelihatan Mbak? Udah. Kelihatan. Judul yang dari jurnal nasionalnya itu Sistem Keamanan Jaringan Komputer menggunakan metode WatchGuard Firebox pada PT Guna Karya Indonesia. Jurnalnya dari Teknik Informatika, Stikom Cipta Karya Informatika. Volume dan halamannya, volumenya 9 dan halaman 1-8. Tahun terbitnya yaitu 2016. Penulis sendiri yaitu Sugiono. Tujuannya yaitu untuk berbagai ilmu pengetahuan kepada para pengguna maupun kepada organisasi atau perusahaan yang akan melakukan investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pemanfaatan teknologi sistem jaringan komputer. Kajian pustaka ini diambil dari referensi jurnal nasional. Metode penelitian yaitu yang digunakan metode penelitian WatchGuard Firebox. Hasil penelitiannya ini ada 3. 1. Mempermudah dalam memonitoring jaringan komputer lokal yang ada pada PT Guna Karya Indonesia. 2. Mengefisiensikan cara penggunaan internet secara tepat dan berhasil. 3. Membangun kedisiplinan baru dalam pemikiran pengguna internet bahwa diperlakukan integritas dan tanggung jawab pemeliharaan dalam memberi batasan pada hak akses pengguna karena banyaknya serangan yang diterima masuk dari internet. Kesimpulan dari jurnalnya. Kesimpulan dari jurnalnya yaitu penulis menggunakan strength, weakness, opportunities, threats pada perangkat WatchGuard Firebox M400. Ini kelebihan yang ada pada jurnal. 1. Memiliki tingkat keamanan yang baik. 2. Memiliki fitur-fitur yang sangat dibutuhkan perusahaan besar maupun menengah. 3. Memiliki fitur FPN yang cukup banyak dari yang low-end dan high-end. 4. Dapat terintegrasi dengan beberapa perangkat yang berbeda brand dan sistem operasi. Untuk kekurangannya sendiri ini ada 3. 1. Masih banyak terdapat bug apabila dikonfigur dengan mode yang berbeda. 2. Perangkat ini memiliki subscription pada lisensi dan itu cukup mahal untuk perusahaan yang baru berkembang. 3. Perangkat ini cukup panas dan butuh pendingin AC. Ada yang ditanyakan atau ada yang mau menambahkan?
dari review jurnal ini? Masuk Mbak. Seperti tadi sih, yang jurnal itu tambahin nasional. Oh ini. Kan belum ada kan? Nah Iya, itu. yang ini ya Mbak. Iya. Sudah Mbak. Oh iya, salah. Maaf. Kalau dari saya itu sih, nggak tahu dari yang lain, coba. Mungkin udah semua sih. Karena Ini juga teknologi waktunya udah limit sih. mencatat. Mau di pembahasan ulang atau udah cukup ya? Soalnya tadi yang jurnal internasional juga udah dijelasin sih. Kalau Cukup, dari Mbak. saya udah cukup sih Mbak. Udah cukup ya. Udah cukup ya. Ini videonya tak sini.